lagi hari ini sama Kak Tessa. Selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan. Selamat hari Sabat. Apa kabarnya hari ini? Baik. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya yang di rumah. Jumpa lagi hari ini sama Kak Tessa di ibadah online di KA Kebenaran Surakarta. Yuk kita mau semangat memuji Tuhan. Kita mau memulai kebaktian sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kita mau pujikan Allah itu baik. Kita pujikan dengan semangat, oke? Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Oke ya adik-adik semuanya, yuk kita mau mulai kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa. Gak boleh tengok kanan tengok kiri, kita mau fokus sama Tuhan Yesus. Tidak usah ditirukan ya. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik, saat ini kami mengucap syukur, kami berterima kasih sebab penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan boleh kami rasakan, sehingga pada hari ini, pagi ini kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu walaupun kami harus di rumah masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan, kasih Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kebaktian ini dapat berkenan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke ya, kakak mau sahabat sekali lagi ya, suaranya yang keras ya, selamat pagi. Selamat pagi. Oke yuk kakak undang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan lebih semangat lagi. Kita memujikan Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, masih tetap bangkit berdiri, masih semangat untuk memuji Tuhan, amin.
Pastinya masih tetap berdiri, kita mau pujikan Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. 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 Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke, amin. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, seperti ranting yang melekat sama pohonnya, kita akan berbuah. Karena Tuhan Yesus masih tetap bangkit berdiri, kita memujikan, saya senang jadi anak Tuhan. Siapa yang di sini senang jadi anak Tuhan? Angkat tangannya. Oke, semua senang jadi anak Tuhan karena kita menjadi anak Tuhan penuh dengan sukacita. Tapi jadi anak Tuhan gak boleh apa? Gak boleh bohong. Gak boleh apa lagi? Nakal, nyuri Kak, boleh nggak? Dikit aja dia 100 rupiah, boleh nggak? Nggak boleh, karena apa? Tuhan Yesus nggak suka. Yuk kita memujikan, saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan gak boleh nakal. Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Tuhan Yesus gak suka. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Oke, sekarang boleh duduk. Yuk, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang nanti kira-kira disampaikan oleh siapa ya? Duduk yang manis, persiapkan diri dan hati kita. Kita mau pujikan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang dalam
manis dengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan, selamat hari Sabat. Apa kabarnya hari ini? Baik semua ya, puji Tuhan. Kalau hari Minggu ini kita masih boleh memuji Tuhan, masih boleh mendengarkan firman Tuhan, masih boleh beribadah kepada Tuhan ya. Kita mau bersama-sama berdoa sekali lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sikap doa yang baik, tangan dilipat, mata ditutup, bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, boleh sarapan, boleh mengasihi dan dikasihi oleh keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh fokus mendengarkan dengan baik. Terlebih lagi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik, semangat ya. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Dibuka Alkitabnya di dalam Yosua 14. Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Kakak akan membacakan satu ayat saja untuk kita semua. Ayatnya tadi Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Nanti setelah sekolah minggu ini boleh diulang lagi ya, dibaca ayat 6 sampai 15. Kakak bacakan ayat yang ke-7 ya. Yosua 14 ayat yang ke-7. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Nah, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang Yosua. Seperti ayat yang kita baca tadi ya, dia menceritakan yang sejujur-jujurnya. Cerita apa ya? Nah, kita dengarkan dulu. Adik-adik pernah ya mendengar atau melihat Pinocchio? Pernah? Pinocchio itu apa ya? Kalau ada yang belum pernah mendengar atau melihat, nanti boleh cari di internet ya. Pinocchio, ada filmnya, ada bukunya. Pinocchio itu yang hidungnya panjang, jadi setiap kali dia berbohong kepada orang tuanya, jadi orang tuanya itu yang membuat Pinocchio. Ini dongeng ya, cerita dongeng, cerita yang tidak betulan terjadi. Jadi Pinocchio itu terbuat dari kayu, seorang kakek-kakek membuatnya. Nah, tapi setiap kali berbohong, hidung Pinocchio itu bisa bertambah panjang. Ya, sekali berbohong dia bertambah panjang, berbohong lagi bertambah panjang gitu ya. Itu karena dia tidak jujur. Nah, terus lama-lama banyak orang ketika anak-anak berbohong gitu ya, terus bilang, "Nah, nanti kalau kamu berbohong hidungmu panjang loh ya." Nah, tapi itu tidak betulan terjadi ya. Kalau kita apapun kondisi kita, hidung kita tetap akan sama ya. Tapi Pinocchio ini mengajarkan kita semua untuk tidak berbohong, untuk berbuat dan berkata-kata yang jujur. Nah, tidak hanya cerita Pinocchio, dahulu kala Alkitab sudah mengajarkan kita untuk berkata-kata yang jujur. Banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang mengajarkan kita untuk berkata jujur. Nah, salah satunya adalah yang tadi kita baca bersama, yaitu Yosua. Yosua ini salah satu dari pengintai. Pengintai itu mata-mata. Jadi ada sekelompok orang, 12 orang pada saat itu diminta Musa untuk menjadi mata-mata di bangsa di negeri Kanaan ya, negeri yang dijanjikan, negeri yang kaya raya, negeri yang kuat, besar gitu ya. Nah, karena Allah menjanjikan bangsa Israel ini negeri Kanaan itu, maka Musa mengatur strategi. Terus dia mikir, baiknya ini kita bentuk tim untuk memata-matai dulu. Bangsa Kanaan itu, negeri Kanaan itu seperti apa gitu ya. Kemudian dibentuklah tim 12, termasuk di dalamnya adalah Yosua dan Kaleb. Nah, mereka 12 orang pergi ke Kanaan selama 40 hari di sana. Mereka melihat-lihat, mengintai, kira-kira negeri itu bagaimana? Apakah negeri itu kaya? Apakah negeri itu berkubu-kubu, berkelompok-kelompok? Apakah orang-orangnya kuat atau lemah? Atau bagaimana negeri itu? Nah, 40 hari Yosua dan Kaleb dan 10 temannya tadi ya, 12 orang pengintai itu mengintai Kanaan itu semuanya. Terus Musa mau mengingatkan, nanti kalau kamu kembali ke sini, kalau negeri itu kaya dengan madu dan susunya, bawalah beberapa hasil panen dari sana untuk
datang ke sini ya. Pada saat itu musim anggur ya, pada saat itu musim anggur. Nah, betul adik-adik. Jadi 12 orang itu mengintai apa yang terjadi di Kanaan itu. Bahkan Yosua dan Kaleb memotong anggur dan membawa untuk mereka yang orang-orang Israel yang bersama dengan Musa itu. Nah, ketika kembali setelah 40 hari itu, mereka sudah melihat apa yang ada di Kanaan itu, semua orang melaporkan kepada Musa apa yang dilihatnya selama 40 hari. Nah, kemudian si Yosua ini berkata kepada Musa, negeri itu kaya sekali, banyak madu, susu, bahkan hasilnya berlimpah-limpah ya. Tetapi bangsa itu bangsa yang kuat sekali ya, orangnya tinggi, besar, kuat, bahkan mereka berkubu-kubu. Negeri itu sangat luas sekali. Jadi negeri yang kuat gitu. Nah, kemudian 10 orang yang lainnya selain Yosua dan Kaleb tadi dia bilang, betul, itu negeri yang besar sekali, bahkan orang-orangnya sangat kuat. Tapi di sana ada raksasa yang bahkan memakan penduduknya. Wah, mendengar itu Musa dan seluruh bangsa Israel ketakutan karena orang-orangnya besar-besar, kuat-kuat, raksasa, bahkan ada yang bilang makan penduduknya. Nah, mereka 10 orang itu menceritakan yang tidak sebenarnya terjadi. Karena yang sebenarnya terjadi memang betul mereka kuat, tetapi di dalam bangsa Kanaan itu, di negeri Kanaan itu terdapat madu, susu, dan semua kekayaan-kekayaan itu ada di situ. Nah, tapi waktu itu ketika Yosua berkata yang sejujurnya, mereka memang kuat. Dan Kaleb berkata, tapi kalau Tuhan mau kita ke sana, pasti Tuhan akan menuntun kita. Pasti kita akan selamat. Tidak mungkin kita dibiarkan Tuhan mati di tangan bangsa-bangsa Kanaan itu ya. Di tangan orang-orang Kanaan yang tinggi besar itu. Pasti Tuhan akan menolong kita. Nah, memang di situ negeri yang kaya raya. Tapi kalau Tuhan mau kita ke sana, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan menyertai. Itu yang dikatakan Kaleb dan Yosua. Tapi 10 teman-teman yang lainnya karena ketakutan, dia takut, bahkan dia bilang, jangan ke sana, itu ada raksasa yang besar yang memakan penduduknya. Bahkan kita aja dianggap hanya seperti belalang. Kalau kalian baca di ayat yang ke-15 itu, bahkan kita itu kayak belalang kecil yang diinjak aja udah mati ya gitu. Nah, semua ke-10 itu membuat orang-orang Musa dan teman-temannya itu ketakutan. Akhirnya dia lebih percaya kepada 10 orang pengintai tadi, bukan kepada Yosua dan Kaleb. Nah, bahkan Yosua dan Kaleb itu hampir mati di rajam batu ya sama bangsa Israel karena dia dikira mengabarkan hoaks gitu ya. Padahal yang mengabarkan hoaks 10 pengintai yang tadi yang mengatakan nanti ada raksasa yang memakan penduduknya. Tapi Yosua dan Kaleb tetap percaya dan tetap yakin bahwa kalau Tuhan mau kita ke Kanaan, dia akan menyertai kita. Jadi dia mengatakan apa yang sejujurnya. Dan betul adik-adik apa yang terjadi? Jadi setelah kejadian itu, yang memperoleh negeri Kanaan itu, yang bisa meninggali negeri yang kaya raya itu siapa? Yosua dan Kaleb. Bahkan 10 pengintai tadi, 10 yang menyebarkan kata-kata hoaks tadi tidak bisa masuk ke dalam negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari cerita Yosua dan Kaleb itu? Yang pertama, kalau kita jujur, mengapa sih kita harus menjadi orang yang jujur, mengatakan yang sebenarnya? Kan kalau kata orang, Kak, pernah nggak dengar gini? Jujur itu, ayo, ajur atau mujur ya. Kalau jujur, orang-orang dunia itu mengatakan jujur itu ajur. Nanti kalau kalian jujur pasti dimarahin. Nanti kalau kalian jujur pasti dibenci orang. Nah, tapi anak-anak Tuhan berkata kalau jujur itu mujur. Mujur itu untung ya. Mujur itu untung. Meskipun kita memperoleh mungkin akan seperti Yosua, tidak akan mungkin seperti Yosua dan Kaleb yang dilempari batu kan. Paling-paling dibenci oleh teman kita. Tapi yakin dan percaya Tuhan tidak meninggalkan. Bahkan Tuhan memberikan tanah itu kepada mereka. Nah, jadi yang pertama, kenapa kita harus jujur? Karena anak Tuhan harus jujur supaya dapat dipercayai. Kalau kalian jujur dalam satu hal, maka akan dipercayai yang lebih lagi. Kamu berkata jujur apa adanya, meskipun dibenci oleh orang lain, maka kamu menjadi anak-anak yang jujur yang dapat dipercayai oleh Tuhan, bahkan oleh sesama. Nanti pasti akan dipercayakan yang lebih lagi. Yang kedua, dihormati, dipakai oleh Tuhan.
Ingat ceritanya Musa pada akhirnya, apakah Musa yang memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan? Tidak. Siapa yang membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan itu? Yosua, ya. Jadi Yosua dipakai oleh Tuhan karena kejujurannya itu. Dia dihormati oleh bangsa Israel pada akhirnya karena membawa bangsa-bangsa Israel ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan yang ketiga, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Meskipun pada saat itu semua bangsa Israel membenci Yosua dan Kaleb karena mengatakan itu orang-orang yang mengerikan gitu ya. Tapi jangan takut, jangan takut, kita pasti akan disertai Tuhan. Mereka dibenci karena kata-kata itu, tapi Tuhan memberikan berkat-berkatnya. Dia memberikan, kalau dibaca di berikutnya ya, tanah Hebron itu diberikan kepada Yosua dan Kaleb. Bahkan 10 pengintai tadi tidak mendapatkan tanah perjanjian itu. Nah, jadi kita harus menjadi anak-anak yang jujur supaya satu, dapat dipercayai, dihormati oleh orang lain meskipun kita akan dibenci pada saat itu ya. Tapi kita harus bertekun untuk berbuat jujur supaya kita dipercayai, dihormati, dan yang ketiga diberikan berkat-berkat Tuhan. Percaya pasti Tuhan akan memberikan berkat-berkat itu kepada anak-anak Tuhan yang jujur. Nah, ayat firman Tuhan hari ini silakan dibuka Amsal 14 ayat yang kedua. Kita mau dengar firman Tuhan yang dikatakan Amsal 14 ayat yang kedua. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia, menghina Tuhan. Nah, tadi berarti betul ya yang dikatakan kalau jujur itu bukan ajur tapi mujur. Karena orang yang jujur dikatakan takut akan Tuhan. Bahkan orang-orang yang sesat jalannya, yang tidak jujur itu menghina Tuhan. Nah, kakak yakin adik-adik pasti mau jadi yang pertama ya. Mau jadi anak-anak yang jujur supaya kita memuliakan Tuhan. Supaya kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, kalau KPK ya, tahu KPK? KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi gitu ya, orang-orang di pemerintahan. Nah, itu ada pernah mendengar tulisan atau melihat tulisan di jalan-jalan itu, berani jujur itu hebat ya. Pernah dengar ya, tulisannya merah gitu, merah sama hitam. Berani jujur itu hebat. Nah, sama seperti kita. Kalau kita menjadi anak Tuhan, kita harus berani untuk bersikap yang jujur karena Tuhan pasti akan menyediakan berkat bagi kita. Oke, terpujilah nama Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak yang berani untuk berkata, berbuat, dan bertindak yang jujur. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman-Mu hari ini mengingatkan kami melalui teladan hamba-Mu Yosua dan Kaleb. Tolong kami Tuhan untuk boleh mengikuti teladan mereka, berkata, bersikap, dan berbuat yang jujur di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kami. Terima kasih Tuhan, beranikan anak-anak-Mu untuk selalu berbuat jujur. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.